Shalom adik-adik kami anak sekolah minggu. Selamat hari Minggu buat kita semuanya, anak-anak sekolah minggu GPS Marnata dan Pos PI Lau Bekri ya. Nah, hari ini kita akan melaksanakan ibadah. Sebelumnya kita akan menyapa anak-anak kami yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Anak kami yang berulang tahun, selamat ulang tahun. Semoga sehat-sehat, panjang umur dan Tuhan memberkati. Kita akan melaksanakan ibadah kita. Tema kita hari ini adalah Aku Berharga. Nah, siapkan Alkitabnya, siapkan kolektenya, duduk yang bagus, jangan lasak, dan kita akan memulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang Maha Kuasa, yang kami sembah di dalam nama Putramu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas kekuatan, keselamatan dan kesehatan yang Kau limpahkan kepada kami sehingga kami boleh melaksanakan ibadah kami pada hari ini. Ya Tuhan, kami akan melaksanakan ibadah kami, kiranya ibadah kami ini akan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa buat anak-anak kami yang berada di rumah, yang sedang menyaksikan ataupun mengikuti ibadah ini, kiranya Engkau berkati Tuhan, sehingga anak-anak kami menjadi anak-anak yang Engkau berkati, anak-anak yang pintar dan anak-anak yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, di atas semuanya kami adalah manusia yang tak pernah luput dari dosa kesalahan. Ampuni kami sehingga kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Putramu Yesus kami berdoa, amin. Kita akan mulai ibadah kita adik-adik sekolah minggu. Kita mau sapa Tuhan Yesus. Kita katakan selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa, dan selamat pagi Roh Kudus. Kita angkat pujian, selamat pagi Bapa. Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Surgawi, kami memohon curahkanlah roh kebenaran dan damai ke dalam hati kami, supaya kami semakin memahami kehendak-Mu. Tolong dan kuatkanlah kami melakukan perintah-Mu dengan segenap kekuatan kami. Pimpinlah persekutuan kami ini menjadi kemuliaan bagi-Mu dan sukacita bagi kami. Terimalah doa permohonan kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
membuat kita berharga. Bersama Tuhan, aku bisa. Kita menyanyi ya. Bersama Tuhan, aku bisa. Kita nyanyikan dengan semangat. Ayo Kak ya. Iya Inang. Oke. Nah, adik-adik kami semuanya yang ada di rumah maupun di mana berada, siapkan hati kita dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu satu minggu ini buat kami seluruhnya Tuhan, di mana kami telah berkumpul kami masing-masing untuk mengadakan kebaktian kami Tuhan. Kiranya Kau sertai kami Tuhan di mana kami berada, juga buat adik kami yang dalam masa sekolahnya Tuhan. Engkau memberkati adik kami dari kelas kecil, kelas besar, kelas remaja Tuhan. Berikan mereka hikmat dan kebiasaan dan jauhkan mereka dari godaan-godaan yang tidak diinginkan oleh-Mu Tuhan. Juga Tuhan buat orang tua kami di mana mereka berada Tuhan, sertai mereka, lindungi Tuhan, berikan jauhkan mereka dari penyakit Tuhan, yang di mana Tuhan masa-masa Covid ini banyak sekali problema hidup kami Tuhan. Juga buat adik kami yang sedang sakit Tuhan, Engkau sertai mereka Tuhan, lindungi mereka dan tambahkan iman yang kuat untuk menghadapi masa-masa sekarang ini Tuhan. Terima syukur kami doa dan ucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini dibacakan oleh kakak kita Kesya Bordamanik. Selamat hari Minggu. Firman Tuhan kita pada minggu ini diambil dari Mazmur 127 ayat 3-5. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih buat adik kami Kesya telah membacakan nats khotbah kita yang diambil dari Mazmur 127 ayat 3-5 yang judulnya berharga, di mana berharga itu memiliki arti yang sangat luas. Misalnya berharga itu seperti barang, banyak sekali yang kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Berharga artinya istimewa, spesial, bernilai dan sangat penting.
Oleh karena itu, barang berharga itu harus dijaga. Seperti tas, contohnya kita jaga jangan sampai hilang dan jangan sampai koyak gitu. Banyak sekali barang berharga dalam kehidupan kita sehari-hari. Juga untuk adik-adik kami yang dari kelas besar, kelas kecil, kelas remaja, di sini diajarkan kita untuk saling untuk menghargai barang milik kita. Untuk itu tentu barang berharga itu di mata Tuhan itu sama. Jadi kita tetap menjaga. Apabila kita mempunyai pulpen ataupun pensil, kita tetap saling berbagi sama teman. Tidak boleh ada yang saling ego dalam arti pelit dalam barang. Bisa kita berbagi, saling berbagi kasih. Kita kasih pinjam pensil kita. Kalau adik kami dalam sekolah, juga adik kami yang dalam bermain, ada mainan kita untuk adik kami kelas kecil, ada mainan itu saling berbagilah untuk bermain. Jangan ada sampai yang rusak barangnya. Untuk itu juga untuk menghargai, melalui firman ini diajarkan kita selalu untuk menghargai barang-barang berharga. Banyak sekali ya, ada di masa-masa pandemi ini mungkin adik-adik kami belajarnya kurang maksimal. Ada yang mungkin tidak mengerjakan tugas di sekolah, dimanapun berada. Jadi kalau disuruh mengerjakan tugas dari gurunya, untuk adik kami dari kelas kecil, kelas remaja, harusnya dikerjai. Jangan dikasih kendor, jangan kasih tidak mengumpulkan suatu tugas. Itu sangat penting. Banyak sekali yang berharga yang kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Nah, untuk adik-adik kami juga tidak boleh yang ada yang saling mengejek. Mengejek dalam arti mungkin kawannya ada yang memiliki kekurangan dalam fisik maupun mental. Untuk adik-adik kami yang ada yang memiliki kelebihannya, ya diajari. Jangan saling diejek. Karena yang kita diajarkan sini supaya tidak boleh sombong. Sombong dalam arti ya aku bisa, tapi Tuhan itu marah. Di sini kita diajarkan untuk saling membantu sesama teman dalam kesusahan. Ada kawan yang tidak memiliki pulpen tadi, ya diberilah seada kita pulpen kita. Ada pulpen kita 2, kita kasihlah 1 pinjam. Begitu juga mainan, ada banyak mainan kita kasih pinjam. Tapi bilang sama kawannya, kawan ini mainan ini harus dijaga ya, jangan sampai rusak ataupun hilang. Nah, itu bisa diingatkan sama kawannya. Nah, untuk itu kita, untuk adik kami semuanya di rumah juga kita menghargai diri kita sendiri, seperti menghargai orang tua, saudara. Banyak sekali yang perlu kita hargai. Karena Tuhan Yesus saja mati di kayu salib gara-gara siapa? Ya gara-gara dosa kita. Jadi untuk itu, untuk adik-adik kami, tetaplah saling berharga di mata Tuhan. Untuk itu adik-adik kami semuanya diajarkan kita supaya lebih berharga
untuk saling menjaga, untuk saling berbagi kasih. Untuk adik-adik kami juga yang kelas remaja sekarang ini banyak sekali yang tidak menghargai ataupun berharga di hadapannya, dalam arti dia suka-suka hati. Misalnya disuruh orang tuanya, Andi, sebagai contoh, Andi ini kerjai, gak mau aku mak, katanya. Itu berarti tidak saling menghargai, tidak berharga. Jadi apa yang disuruh orang tua kita, baik dari kelas kecil, kelas besar, kita selalu siap. Bilanglah, kalau nggak bisa, nggak sanggup aku mak, bisalah dibantu sedikit. Nah, itulah untuk di nats firman Tuhan di ayat 4, di situ dikatakan, yang dimana artinya senjata pahlawan, yang artinya itu ya bahwa anak-anak adalah kekuatan bagi, berarti kita sebagai anak panah itu di tangan pahlawan, yang artinya bahwa anak-anak itu kekuatan bagi orang tua. Jadi untuk menghadapi dunia ini, jadi sangat bangga sekali kalau adik-adik berharga. Jadi untuk itu semua tetap, untuk adik-adik kami semuanya di rumah tetap harus menjaga kesehatan di masa-masa pandemi ini. Dianjurkan lebih banyak lagi berolahraga, beraktivitas yang lain, tapi diatur kesehatannya dan tidurnya. Jangan selalu bermain game online. Itu bisa merusak organ tubuh ataupun mental kita yang akan datang, ya. Cukup sekianlah firman Tuhan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami telah selesai mendengarkan firman-Mu, yang mana Tuhan, yang judulnya Aku Berharga di Hadapan Tuhan. Kiranya firman ini bisa bermanfaat bagi adik-adik kami dari GKP Maranatha maupun POSPI Lobekri. Tuhan, Engkau memberkati mereka Tuhan, masa pertumbuhannya juga Tuhan, jauhkan mereka dari godaan-godaan iblis Tuhan. Tapi Roh Kudus-Mu tetap membimbing adik-adik kami, mengajari supaya mereka lebih takut akan padamu Tuhan. Juga Tuhan, banyak sekali dosa kami perbuat, maupun sengaja maupun tidak sengaja Tuhan. Engkau hapuskan itu menjadi berkat dalam kehidupan kami Tuhan. Juga buat adik kami yang sedang sakit Tuhan, Engkau lindungi dia Tuhan, berikan kesehatan, berikan hikmat dan kebijaksanaan supaya untuk memulai aktivitasnya seperti biasanya Tuhan. Juga buat orang tua kami, persatu Tuhan, di mana mereka berada Tuhan, sertai mereka Tuhan, jauhkan mereka dari penyakit Tuhan. Tapi Roh Kudus-Mu tetap membimbing dan mengajari orang tua kami ini Tuhan. Juga tambahkan rezeki buat orang tua kami untuk mencukupi kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita pasti diberkati dengan firman Tuhan dengan tema Aku Berharga. Jadi kita sangat berharga bagi Tuhan. Iya Kak. Inang disayang nggak sama Tuhan? Sayang lah Kak. Iya ya Nang ya. Adik-adik sekolah minggu disayang nggak ya Nang? Iya, semua kita disayang Tuhan. Iya, semua kita disayang ya Nang ya. Baik dia yang
pendek atau tinggi orangnya, atau kulitnya hitam, atau kulitnya putih, rambut keriting, rambut lurus, semua Tuhan sayang. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita angkat pujian Yesus sayang semua. Kalau tadi kita sudah mendengar firman Tuhan yang dibawakan oleh Bang Ondo dan Mani, sekarang kita tibalah saatnya untuk ayat hafalan. Untuk anak kelas kecil, ayat hafalannya sesuai dengan tema kita, yaitu Aku Berharga. Nah, untuk anak kelas besar dan anak kelas remaja, ayat hafalannya diambil dari Mazmur 127 ayat 3. Mazmur 127 ayat 3. Begini bunyinya. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Inang ulangin ya. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Nah, anak-anak sekolah minggu semua, ayat hafalan ini dikirimkan pada minggu depan. Dengan mengirimkan ayat hafalan, itu menunjukkan bahwa anak-anak sekolah minggu semua setia mengikuti ibadah. Ya, jangan lupa ayat hafalannya dikirim pada minggu depan di grup orang tua anak sekolah minggu GKPS Maranatha Lau Bekri. Baiklah, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ayat hafalan sekarang ayat kita adalah waktunya Roh Kudus. Terima kasih. Efesus 1 ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Selamat hari Minggu semuanya. Efesus 1 ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Efesus 1 ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Amin. Sebelum doa syafaat, ya, kita akan menyanyikan lagu
lagu yang sangat sayang Tuhan Yesus kepada kita semua. Kita sehat dan kita kuat, ya. Kita menyanyikan lagu Aku Anak Sekolah Minggu. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Terima kasih telah memberikan kami nafas kehidupan dan kesehatan ya Tuhan. Ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedang melaksanakan ibadah kami secara online. Semua dikarenakan pandemi ini ya Tuhan. Angkatlah pandemi dan virus ini dari muka bumi ya Tuhan, agar kami dapat melaksanakan ibadah kami dan melakukan aktivitas-aktivitas yang lain seperti biasa ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah kedua orang tua kami dimanapun mereka berada dan apapun yang mereka lakukan. Berikanlah mereka kesehatan, berikanlah mereka panjang umur, dan berikanlah mereka pintu rezeki untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan kami, anak-anak mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah juga guru-guru sekolah minggu kami yang telah lelah mengajarkan kami cara memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Berikanlah mereka kesehatan dan panjang umur ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah kawan-kawan kami yang akan melaksanakan ujian ataupun yang sedang melaksanakan ujian. Berkatilah mereka agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru-guru mereka dengan benar ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu ya Tuhan, yang disampaikan oleh salah satu guru sekolah minggu kami ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah kami agar dapat mendengar dan melaksanakan firman Tuhan itu ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa anak-Mu yang mulia sempurna, kiranya Kau sempurnakan dalam kerajaan Allah. Amin.
Marilah kita mengumpulkan persembahan kita yang tertulis dalam Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sekarang marilah kita memberikan persembahan kita. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah, sumber segala berkat, kami bersyukur kepadamu karena daripadamu saja kami menerima berkat yang berlimpah dan yang mencukupi segala kebutuhan hidup kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan sebagian harta milik kami yang sesungguhnya berasal daripadamu jua. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan namamu. Kiranya Roh Kudus membuka hati kami, agar kami semakin melihat, menyadari, dan mensyukuri pemberianmu yang berlimpah, baik yang telah kami terima maupun yang akan kau berikan kepada kami. Ajarilah kami untuk memberikan persembahan yang sepatutnya dengan hati yang tulus, sehingga persembahan kami menjadi persembahan yang benar di hadapan-Mu. Terimalah persembahan dan doa kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Wah, adik-adik, kita sangat bersyukur nih.
ibadah kita sudah selesai dan berjalan dengan baik. Terima kasih buat adik-adik sekolah minggu yang sudah setia mengikuti ibadah kita. Dan terima kasih juga kami ucapkan buat orang tua kami yang tetap semangat membimbing adik-adik kami untuk boleh mengikuti ibadah online. Nah adik-adik, kakak mau ingatkan lagi nih untuk kita semua supaya jangan lupa ya mengirim rekaman video ayat hafalannya ke grup orang tua. Ya adik-adik sekolah minggu, saat ini kita akan mendengarkan artikel singkat tentang pergaulan yang benar menurut pandangan Kristiani. Ya, banyaknya kasus kekerasan yang melibatkan remaja belakangan ini membuat miris semua pihak. Kondisi ini bisa terjadi karena hilangnya hati nurani dan norma kehidupan. Salah satu ketakutan orang tua yang terbesar adalah dampak pergaulan bagi anak-anak mereka. Dalam Amsal 22 ayat 6, firman Tuhan berkata, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu." Nah, ada beberapa prinsip-prinsip etika pergaulan. Yang pertama, tertib dan disiplin. Sangat dibutuhkan untuk melakukan setiap aktivitas kita tentunya. Yang kedua, kesopanan. Mari senantiasa menjaga sopan santun dimanapun berada. Yang ketiga, kesederhanaan. Hendaklah senantiasa bersikap sederhana. Yang keempat, kejujuran. Jujur akan membawa kita ke dalam kebenaran. Yang kelima, keadilan. Bersikap adil dalam bergaul dan jangan membeda-bedakan teman. Yang keenam adalah cinta kasih. Kenakanlah cinta kasih dalam hidup kita sehari-hari. Nah, di bawah berikut ada prinsip dasar pergaulan yang sehat. Pergaulan yang sehat adalah pergaulan yang tidak terjebak dalam dua kutub yang ekstrim, yaitu terlalu sensitif atau menutup diri dan terlalu bebas. Berikut prinsip dasar pergaulan yang sehat. Yang pertama, saling menyadari bahwa semua orang saling membutuhkan. Yang kedua, hubungan memberikan nilai positif bagi kedua belah pihak. Yang ketiga, saling menghormati dan menghargai. Yang keempat, tidak berprasangka buruk. Yang kelima, saling memahami perbedaan. Dan yang keenam, saling memberikan nasihat. Nah, adik-adik semua, mari kita melakukan prinsip etika pergaulan yang benar dan menjalankan prinsip dasar pergaulan yang sehat. Salam sehat dan semangat untuk adik-adik semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.